saya Rafa Pratama Suroto. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Azhar Saputra. Perkenalkan nama saya Atal Rafika. Perkenalkan, saya Rafael Dohungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat datang di video kami yang dimana saya dan teman-teman saya akan menjelaskan terkait materi perkuliahan mata kuliah akuntansi biaya, yang dimana penjelasan tersebut terdapat definisi, manfaat, serta contoh dari pengeluaran pendapatan, pengeluaran modal, serta balance scorecard. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan merupakan pengeluaran secara langsung dengan produksi atau penjualan barang dan jasa oleh sebuah perusahaan. Pengeluaran pendapatan ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi, mempromosikan, serta menjual produk atau jasa. Pengeluaran pendapatan ini juga termasuk biaya lain yang terkait dengan operasional harian perusahaan seperti utilitas, perawatan, serta gaji karyawan. Adapun tujuan dari pengeluaran pendapatan yaitu untuk menemukan atau menentukan margin keuntungan perusahaan yang merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran pendapatan. Untuk contoh pengeluaran pendapatan dalam akuntansi yaitu seperti pajak properti, biaya penelitian dan pengembangan, gaji dan sewa, atau utilitas dan upah, serta perlengkapan kantor. Saya akan menjelaskan tentang beberapa manfaat dari pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, menganalisis kinerja bisnis, yaitu dengan melacak pengeluaran pendapatan secara berkala dapat memberikan wawasan tentang kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pengendalian biaya, mengidentifikasi area pengeluaran berlebih dapat membantu meningkatkan profitabilitas. Yang terakhir, memvalidasi pengambilan keputusan. Data keuangan yang akurat dapat membantu pemimpin bisnis membuat keputusan yang tepat. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengeluaran modal. Nah, pengeluaran modal merupakan pengeluaran yang dilakukan suatu perusahaan untuk mendapatkan atau menyempurnakan aset tetap mereka yang diharapkan mereka dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Biasanya, pengeluaran modal ini merupakan merujuk pada investasi jangka panjang yang diharapkan mereka dapat mempertahankan aset tetap mereka. Nah, kemudian pengeluaran modal ini juga diklasifikasikan dengan beberapa macam, yaitu dengan 3 macam. Yang pertama, pembelian aset tetap, yang kedua, pengembangan proyek, dan yang ketiga, akuisisi bisnis atau investasi. Kemudian contoh-contoh dari klasifikasi ini, yaitu yang pertama, pembelian aset tetap, yaitu seperti mesin-mesin produksi, peralatan kantor, atau properti merupakan bagian dari penting dari pengeluaran modal capital expenditure. Kemudian yang kedua, pengembangan proyek. Contoh ini yaitu seperti investasi dalam pengembangan proyek-proyek strategis, termasuk penelitian, pengembangan, rancangan produk baru, serta perluasan fasilitas. Itu juga termasuk dalam pengeluaran modal. Kemudian yang terakhir, akuisisi bisnis atau investasi. Nah, berinvestasi dengan perusahaan lain juga termasuk pengeluaran modal. Nah, kemudian contoh-contoh dari pengeluaran modal dan manfaat-manfaat pengeluaran modal akan dijelaskan di slide berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang contoh pengeluaran modal. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut adalah beberapa contoh pengeluaran modal yang sering kita temui. Yang pertama adalah pembelian mesin produksi baru, investasi dalam mesin-mesin produksi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi. Yang kedua, ada pengembangan perangkat lunak khusus pembuatan atau pembelian perangkat lunak khusus untuk meningkatkan sistem informasi perusahaan.
Yang ketiga ada pembelian properti atau tanah, investasi dalam properti atau tanah untuk pengembangan proyek baru atau ekspansi fasilitas. Dan itulah contoh pengeluaran modal. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pada pengeluaran modal, yaitu kondisi industri dan pasar. Industri yang berbeda memiliki persyaratan pengeluaran modal yang unik. Terus yang kedua, rencana pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Perusahaan seringkali melaksanakan proyek pengeluaran modal untuk mendukung strategi pertumbuhan dan ekspansi mereka. Lalu yang ketiga, posisi keuangan dan kendala anggaran. Nah, posisi keuangan perusahaan secara drastis mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan proyek pengeluaran modal yang khususnya relevan saat merencanakan tahun fiskal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran modal atau capital expenditure CapEx. Memiliki manfaat signifikan bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat utama. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas produksi CapEx. Memungkinkan perusahaan untuk memperbarui aset tetap seperti mesin, peralatan yang meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi. Yang kedua, investasi jangka panjang. Pengeluaran ini berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang dengan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Yang ketiga, mengurangi depresiasi aset. Dengan melakukan investasi baru, perusahaan dapat memperlambat penurunan nilai aset dan menjaga efisiensi operasional secara keseluruhan. Pengeluaran modal membantu perusahaan beradaptasi dan berkembang dalam pasar yang kompetitif, dan inilah manfaat pengeluaran modal. Jelaskan mengenai definisi balance scorecard. Definisi balance scorecard adalah alat manajemen strategis yang berharga yang membantu organisasi untuk mengukur kinerja secara komprehensif, meningkatkan akuntabilitas, dan mencapai tujuan strategis. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, organisasi dapat memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan manfaat balance scorecard atau BSC dalam sebuah perusahaan. Antara lain, yang pertama, membuat strategi lebih terstruktur. BSC membantu membuat strategi yang logis dan terstruktur berdasarkan data pengetahuan, sehingga strategi yang dijalankan bersifat sistematis dan mudah dilacak. Yang kedua, menyelaraskan strategi departemen atau divisi. BSC memastikan bahwa setiap departemen atau divisi memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan atau visi perusahaan, sehingga setiap departemen menjadikan tujuan perusahaan sebagai tujuan bersama. Yang ketiga, menjaga strategi tetap berjalan. BSC memiliki fungsi pemantauan sehingga strategi yang ditetapkan tetap berjalan lancar dan dievaluasi jika terjadi kesalahan. Yang keempat, mempermudah komunikasi strategis dalam bisnis. BSC berisi rincian rencana strategis yang digambarkan melalui peta strategi, sehingga lebih mudah dipahami oleh seluruh departemen atau divisi. Yang kelima, mengklarifikasikan dan mengkomunikasikan strategis keseluruhan organisasi. BSC membantu klarifikasi dan mengkomunikasikan strategi ke seluruh organisasi, menyelaraskan sasaran departemen dan individu dengan strategi organisasi, serta mengkaitkan sasaran strategis dengan target jangka panjang dan anggaran tahunan. Yang keenam, mengidentifikasikan dan menyelaraskan inisiatif strategi. BSC membantu mengidentifikasikan dan menyelaraskan inisiatif strategis, serta melaksanakan peninjauan strategis, serta periodik untuk memperbaiki strategi. Dan yang ketujuh, mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan. BSC memberikan umpan balik yang dibutuhkan untuk memperbaiki strategi, sehingga perusahaan dapat terus meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, BSC memberikan manfaat yang luas dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Oke, sekian, terima kasih dari saya.
Ini saya ingin jelaskan tentang contoh balance scorecard. Contoh penerapan balance scorecard atau BSC dapat dilihat pada perusahaan Maju Jaya Manufacturing yang menggunakan keempat perspektif BSC untuk mengukur kinerja. Yang pertama ada perspektif keuangan. Contohnya seperti pendapatan dari penjualan, margin, keuntungan, ROI pada teknologi baru. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Contohnya seperti survei kepuasan pelanggan, tingkat retensi pangsa pasar. Yang ketiga ada perspektif proses internal. Contohnya efisiensi produksi, tingkat cacat, produk, waktu siklus dan produksi. Yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Contohnya seperti pelatihan, karyawan, inovasi produk, pengembangan sumber daya manusia. Cukup sekian penjelasan dari kami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba-da-da-dee, boo-da-da, boo-ba-da-da-da.